Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat selalu dan tetap bersemangat untuk belajar. Baik, kali ini Ustadz mau membacakan atau talaki surah Al-Kahfi ayat 19-20 kelanjutan kemarin, dan nanti sedikit tadabbur tentang ayat tersebut. Baik, Ustadz mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Shadaqallahul azim. Nah sekalian, kelanjutan dari kisah Ashabul Kahfi kemarin, ayat 19 ini disebutkan wa kadzalika ba'atsnahum. Demikianlah wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka di antara mereka liyatasaalu, ya saling bertanya, bainahum, dengan lainnya. Qala qailum kam labithtum. Sudah berapa lama kami di sini? Qalu yabithna yauman aw ba'dha yaum. Mungkin setengah hari, mungkin satu hari atau setengah hari. Nah sekalian, kenapa mereka ketika di sini disebutkan ba'atsnahum liyatasaalu. Ba'atsnahum liyatasaalu, artinya mereka itu bangunnya bersamaan. Bukan satu bangun, lainnya tidur, bukan, tapi mereka bersamaan bangunnya. Kemudian kenapa mereka saling bertanya? Karena mereka itu melihat dari kondisi sekitarnya itu udah berbeda, udah berubah dengan ketika mereka masuk. Jadi para tafsir mengatakan, kenapa mereka mengatakan qalu labithna yauman aw ba'dha yaum? Mereka mengatakan gini, mereka bilang nanya begitu atau menjawab seperti itu karena riwayatnya mengatakan mereka itu masuk ke gua itu pada pagi hari. Kemudian bangunnya pada sore hari atau lepas tengah hari gitulah. Jadi mereka mengatakan mungkin sehari atau setengah hari itu. Nah, kenapa mereka bilang setengah hari atau satu hari? Karena kondisi gua mereka ketika masuk dan sebelum itu berbeda dengan ketika mereka pertama kali masuk. Sehingga mereka tidak mengatakan mereka tidak saling bertanya itu karena ada perbedaan kondisi ketika mereka masuk dan keluar dan bangun. Nah, ketika bangun inilah mereka bertanya. Nah, kemudian disebutkan qalu rabbukum a'lamu bima labithtum.
Qalu, mereka mengatakan a'lamu, qalu rabbukum a'lamu. Tuhan kita, rabbukum, Tuhanmu lebih tahu dibanding kita semuanya. Maka kemudian fab'atsu ahadukum biwarikum hadi ilal Madinah. Maka mereka mengutus satu orang mereka untuk ilal Madinah, pergi ke Madinah. Maksudnya Madinah itu kota. Maksudnya jadi mereka kan di Kuwait pinggir kota, ada luar kota. Ketika mereka menyuruhnya, maka ilal Madinah itu ilah ke kota. Fal yanzur ayyuha azka ta'ama. Kemudian mereka mengatakan di sini adalah melihat manakah makanan yang halal, makanan yang ta'ama, makanan yang lebih baik. Kenapa disebutkan makanan yang lebih baik? Karena sekalian ingat, pada waktu itu negeri itu dalam kondisi penting ya, dipaksa oleh penguasa atau pemimpinnya atau Raja Dakianus itu untuk menyembah berhala. Tentunya penyembelihan, kemudian cara masaknya itu tidak dijamin kehalalannya gitu. Jadi mereka meminta teman mereka yang mau ke kota itu untuk berhati-hati memilih tempat mana yang halal makanannya. Di sini ayyuha azkar ta'ama kemudian falyatikum birizqi minhu. Kemudian wal yatalataf wala yushiruna bikum ahada. Kemudian setelah itu mereka juga mewanti-wanti, memberi pesan untuk berlemah lembut supaya apa? Tidak ketahuan. Tidak ketahuan apa? Tidak ketahuan kalau mereka itu berasal dari luar kota. Kalau mereka itu orang yang berkebutuhan, orang yang sangat lapar gitu kan. Karena orang lapar kan biasanya mudah terpancing emosinya. Nah, mereka disuruh berlemah lembut supaya ketahuan. Kemudian mereka juga memberikan pesan jangan wala yushironna bikum ahadan, dan jangan sekalipun menceritakan kondisi mereka itu ke seorang pun. Jadi itu pesan mereka temannya yang di gua itu kepada mereka, temannya yang berangkat ke kota. Nah, kemudian innahum iyadharu alaikum, jika mereka dapat tempatmu, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Karena apa? Kalau misalnya mereka ketahuan masih menyembah Allah Ta'ala, kemudian mengetahui tempatnya, maka fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada, mereka akan dipaksa kembali masuk ke kesyirikan. Kemudian wa lan tuflihu idzan abada, maka kita akan tidak melakukan keberuntungan yang abada, selama-lamanya. Artinya kita akan celaka kembali karena menyembah ke berhala, menyembah kesyirikan. Nah, anak sekalian, ini adalah suatu pesan supaya kita ini terus mempertahankan iman dan takwa kita, mempertahankan takwa kita apapun kondisinya. Dan juga diharapkan dalam kondisi terjepit ini mereka itu supaya tidak memproklamirkan atau mengumumkan keimanan mereka pada publik atau orang banyak. Nah, inilah yang menjadi satu kenapa kita diminta untuk terus memperbarui iman. Nah, sekalian, dalam memperbarui iman itu ada satu perintah Allah Ta'ala yang itu kita pakai untuk memperbarui iman, yaitu adalah sholat 5 waktu. Bukankah dalam sholat itu kita selalu memperbarui iman? Di situ kita bersyahadat. Bayangkan kita sudah masuk Islam tapi terus bersyahadat. Nah, sekalian, pertanyaan Ustadz, kita kalau sholat 5 waktu, kita bersyahadat berapa kali? Nah, silakan dijawab. Kemudian silakan dihitung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kisah ini terus akan berlanjut sampai nanti selesai Al-Kahfi, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.